Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Nur Amalia Putri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komoditas unggulan di Pulau Madura, yaitu tembakau. Pulau Madura terletak di Jawa Timur. Sudah sejak lama menjadi salah satu wilayah sentra perkebunan tembakau di negeri ini. Selain ketersediaan lahan dan kondisi tanah yang sangat cocok ditanami beberapa jenis tanaman tembakau, Pulau Madura juga dikenal sebagai asal para petani tembakau ahli. Tembakau Madura merupakan salah satu tembakau lokal semi aromatis yang dikembangkan di Pulau Madura. Tembakau ini pertama kali masuk ke Pulau Madura pada tahun 1830 oleh BAT dan Faroka. Variasi fenotip tembakau Madura yang berkembang saat ini merupakan hasil persilangan antara tanaman atau populasi, seleksi alam, dan proses adaptasi. Jenis tembakau yang dibudidayakan petani di Madura tentunya sudah beradaptasi lama dengan kondisi lingkungan tumbuhnya, sehingga memiliki karakteristik yang khas. Kondisi lingkungan tumbuh yang umumnya berupa lahan kering dan beriklim kering ternyata sangat sesuai untuk berkembangnya tembakau, karena tanaman ini lebih tahan terhadap kondisi kering daripada kondisi basah. Selain itu, kondisi lingkungan tumbuh yang didominasi lahan tegal menghasilkan tembakau yang mempunyai ciri aroma khas. Kekhasan aroma tembakau yang gurih menjadikan tembakau Madura disukai oleh industri rokok kretek. Hampir semua industri rokok kretek besar mempunyai gudang pembelian di Madura, sehingga petani tidak bingung menjual hasil panennya. Dengan demikian, pertembakauan di Pulau Madura mempunyai peranan penting bagi perekonomian petani daerah dan industri rokok kretek. Ada 3 jenis tembakau di Madura. Yang pertama itu Perancak 95, memiliki tampilan tanaman berbentuk kerucut. Daunnya berbentuk bulat telur, tepi daunnya berbentuk rata. Dalam satu pohon menghasilkan 12 hingga 18 helai daun. Varietas tembakau ini mulai berkembang antara 54 dan 74 hari masa tanam. Usia panen mulai dari 84 hingga 104 hari selepas masa tanam. Dalam 1 hektar lahan yang ditanami tembakau jenis ini mampu menghasilkan tembakau rajangan sebanyak 813 kg. Indeks mutu mencapai 83,47 dengan ketahanan terhadap penyakit sangat tinggi. Yang kedua ada Cangkring 95, seperti Perancak 95 dalam tampilan keseluruhan tanamannya. Ia berbentuk kerucut. Daun tengah berbentuk lonjong dengan tepian rata. Jumlah daun satu tanaman berkisar antara 12 dan 17 helai daun. Usia berbunga varietas ini terjadi antara 51 dan 68 hari selepas masa tanam. Usia panen dimulai saat usia tanaman 81 hari dan berakhir pada usia tanaman 94 hari. Dalam 1 hektar lahan yang ditanami tembakau varietas ini mampu menghasilkan tembakau rajangan sebanyak 667 kg. Indeks mutu pada angka 81,84 dan sangat tahan terhadap penyakit. Yang terakhir adalah tembakau varietas Perancak N1. Tampilan tanaman persis seperti pendahulunya, berbentuk kerucut. Daunnya pun juga serupa dengan pendahulunya yaitu Perancak 95, namun dengan tepian yang lebih bergelombang. Dalam satu tanaman, jumlah daun mencapai 13 hingga 15 helai. Usia berbunga terjadi pada 56 hingga 80 hari pasca tanam. Usia panen terjadi pada 84 hingga 90 hari usai penanaman. Tembakau varietas Perancak N1 mampu menghasilkan 892 kg tembakau rajangan per hektar. Tembakau jenis ini cukup tahan terhadap penyakit. Tentu saja, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya selera rokok membuat para kritikus di negeri ini akan juga memicu
pembaharuan pada jenis-jenis tembakau lokal. Selain itu, kualitas daun yang dihasilkan, ketahanan terhadap penyakit, dan terutama kualitas produksi tembakau per hektar juga dijadikan acuan dalam mengembangkan varietas-varietas baru tembakau yang plasma nutfanya diambil dari varietas lokal yang sudah ada. Jadi kita tinggal menunggu saja perkembangan dinamis dari pertanian tembakau di negeri ini, dan tentu saja kita semua harus terus selalu optimis. Untuk jumlah produksinya, saya mengambil dari jurnal yang memiliki studi kasus di Desa Panaguan, Kecamatan Propo, Pamekasan. Jadi dari jurnal ini terdapat grafik. Berdasarkan grafik di samping menunjukkan bahwa jumlah produksi serapan tembakau di Kabupaten Pamekasan rata-rata mengalami defisit setiap tahunnya. Pada tahun 2012, total produksi tembakau di Pamekasan mencapai 22.236 ton. Namun, total serapan tembakau dari gudang hanya mencapai 20.833,75 ton, sehingga terjadi defisit penawaran tembakau sebesar 1.402,25 ton. Adanya defisit penawaran tembakau tersebut dinilai sebagai salah satu pemicu ketidakstabilan harga di pasar. Kecamatan Propo merupakan daerah sentral pertanian tembakau di Kabupaten Pamekasan. Terbukti pada tahun 2014, kecamatan ini mampu memproduksi tembakau sebesar 3.259,32 ton atau 21,8% dari jumlah produksi di Kabupaten Pamekasan yang mencapai 15.018 ton. Desa Panaguan adalah daerah yang memiliki tingkat produksi tembakau paling tinggi, yaitu sebesar 256,4 ton. Artinya bahwa desa tersebut dikategorikan sebagai desa yang memiliki tingkat produksi paling produktif di Kecamatan Propo atau Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan tahun 2014. Selanjutnya untuk kebijakan, saya mengambil dari jurnal yang memiliki studi kasus tentang industri tembakau di Pulau Madura. Pemerintah daerah di Madura, khususnya di Sumeneb dan Pamekasan, telah mengeluarkan peraturan daerah dalam rangka merespon keluhan para petani sebagai produsen tembakau terhadap kecenderungan rendahnya harga jual tembakau mereka. Petani merasa bahwa selama ini ada perilaku atau praktek usaha yang tidak sehat baik secara terstruktur maupun pribadi yang dilakukan oleh pembeli tembakau mereka di semua level distribusi. Pemkab Sumeneb mengeluarkan Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang tata laksana dan retribusi izin pembelian dan pengusaha tembakau Madura. Pemkab Pamekasan mengeluarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang penatausahaan tembakau Madura. Meskipun kebijakan yang diambil oleh kedua pemerintah daerah terkait masalah pertembakauan banyak jenisnya, namun kebijakan yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi hukum yang jelas bagi pelanggarnya serta memiliki dampak langsung kepada para pelaku usaha tembakau adalah kedua perda tersebut di atas. Oleh karena itu, kebijakan yang menjadi fokus studi ini adalah kedua kebijakan tersebut. Jadi untuk strategi tentang masalah pertembakauan ini saya mengambil dari jurnal yang pertama. Strategi nafkah yang dilakukan oleh petani tembakau di Desa Panaguan terdiri dari strategi intensifikasi dan efisiensi, strategi tumpang sari, pola nafkah ganda, strategi manipulasi komoditas, migrasi, serta memanfaatkan kelembagaan lokal. Strategi tumpang sari merupakan strategi nafkah yang paling dominan di kalangan petani lahan sempit dan sedang. Berbeda dengan petani lahan luas yang memilih strategi intensifikasi sebagai pilihan utamanya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang nasib industri tembakau di tengah COVID-19. Industri hasil tembakau atau IHT terkenal sebagai industri dalam negeri yang tahan terhadap krisis.
Klaim ini telah diuji sejak era kolonialisme hingga krisis ekonomi global pada tahun 2008. IHT masih tetap kokoh berdiri melewati krisis yang terjadi. Namun, tampaknya sektor IHT harus waspada dengan hantaman krisis saat ini yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Merebaknya COVID-19 di Indonesia mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial antar masyarakat serta kesadaran masyarakat untuk mengurangi mobilitas dan interaksi masyarakat di luar rumah. Alhasil, banyak usaha seperti warung makan, tempat hiburan, jasa transportasi, dan lainnya tutup sementara. Bahkan sudah banyak yang memilih untuk gulung tikar. Jika daya beli masyarakat terpuruk, otomatis sektor industri hasil tembakau akan terpukul secara drastis. Sialnya lagi, kenaikan harga rokok akibat kenaikan tarif cukai dan harga jual eceran di tengah daya beli masyarakat yang terpuruk menambah kengerian yang besar terhadap nasib IHT ini ke depannya. Kasus dampak kerugian akibat kenaikan cukai sudah valid terbukti dengan berkurangnya pembelian bahan baku dari pabrik ke petani. Beberapa pengusaha rokok besar di Indonesia sudah mengkonfirmasi adanya penurunan kuota pembelian bahan baku di tahun ini. Tentu dengan kehadiran krisis akibat COVID-19 akan membuat pabrikan berhitung ulang kembali mengenai produksi mereka sehingga kemungkinan berkurang lebih besar lagi dalam penyerapan bahan baku akan lebih besar terjadi. IHT yang selama ini dapat bertahan dari badai krisis yang pernah terjadi akan mendapatkan cobaan dan tantangan yang lebih serius dalam menghadapi krisis akibat COVID-19. Bahkan bukan hal yang tidak mungkin jika pada krisis kali ini sektor IHT akan tumbang. Maka dalam menyikapi resiko ini, pemerintah tentunya harus segera bergerak cepat memitigasi dampak yang memukul sektor industri hasil tembakau. Salah satunya dengan menghapus kebijakan kenaikan tarif cukai serta mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia. Badai memang pasti berlalu, tetapi tidak semuanya dapat bertahan dari badai yang melanda.